Hai guys, balik lagi dengan saya Rizky Ramadan, dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya agar kita belajar itu semakin efektif ya guys. Tapi ini, kalau lagi nih jangan lupa nih di like dan subscribe juga channel ini biar saya lebih semangat untuk buat video baru ya guys. Dan yuk, saya hitung mundur dengan 3, 2, 1, and bye bye. Belajar, ya guys. Apa sih arti belajar? Ya, arti belajar dalam arti luas itu banyak banget. Tapi ini sering diidentikan dengan kewajiban seorang siswa atau mahasiswa di sekolah yang formal ya guys. Ngerti kan maksud saya ya? Ya, banyak juga nih yang beranggapan bahwa belajar juga tidak menyenangkan. Padahal itu salah banget ya guys. Belajar itu sangat menyenangkan kok. Asalkan dengan yang kita sukai. Jangan berlawanan yang kita tidak suka ya guys. Nanti malah jadinya bad mood atau gak kiyang rasa belajarnya. Wow. Ya guys, dan di video kali ini saya akan membagi tips and trick bagaimana sih cara kita agar belajarnya lebih efektif, tidak menjadi ya agak sia-sia gitu, lebih cepat nangkep dan lebih menyenangkan tentunya guys. Ya guys, yang pertama adalah rasakan kebutuhan untuk belajar ya guys. Ya, rasa kebutuhan untuk belajar menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh ya guys dalam mencapai sesuatu yang kita pengen ya. Ibarat sih cita-cita ya. Cita-cita tanpa didorong dengan rasa keinginan gak bakal bisa ya guys. Ya guys, kita lanjut yang kedua ya guys, yaitu belajar dimanapun kita suka ya guys. Jangan di tempat yang rame ya, soalnya pengalaman saya kalau belajar di tempat rame itu kurang masuk ke otak ya guys. Jadi rada ngeblank gitulah. Mendingan kita di tempat yang sepi atau gimana, yang kalian suka aja lah pokoknya ya. Tapi saya sih lebih senang yang di tempat sepi ya guys, dan diiringi oleh musik. Ya tapi sama aja ya, itu tempat rame juga. Ya pokoknya belajarlah di tempat yang kalian suka ya guys. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah cicil sedikit demi sedikit ya guys. Ya, kalau kita belajar itu harus seperti anak tangga ya guys. Kita akan menaiki satu persatu. Jangan ngecit, nanti malah Ya, kalau kita mencicil pelajaran itu akan lebih meresap ke otak ya guys. Lebih gampang kita memahami ilmu atau pembelajarannya. Ya, dipipil misalkan satu hari satu bab. Ya gitu aja. Ya guys, lanjut yang keempat adalah bagi waktu belajar. Oke. Bagi waktu belajar yaitu kita dapat membagi apakah ini jadwalnya untuk bermain, apakah ini jadwalnya untuk belajar. Jangan kita 100% memikirkan belajar, karena nanti kita akan moodnya itu lebih emosional, lebih nggak tenang gitu lah guys. Mata kita itu kalau terus-terusan diberi pelajaran atau apa tuh lebih nurun ya guys. Kalau kita bisa membagi waktunya, itu saya jamin kalian lebih mudah meresap ilmu ya guys. Oke, lanjut. Yang kelima adalah dengan cara berdiskusi ya guys. Ya, kita bisa berdiskusi dengan teman, sahabat, kerabat, orang tua, guru. Ya, banyak lah guys. Pokoknya kita di bumi itu tidak sendirian. Kita bisa menanyakan kepada orang lain yang sekiranya bisa lebih banyak ilmu dari kita ya guys. Oke, lanjut. Yang ke berapa ini? 6 ya?
Ya guys, yang keenam adalah cari cara agar kita lebih konsentrasi dalam belajar. Ya guys, poinnya sama sih guys, sama yang nomor pertama tadi. Ya, kita bisa belajar di tempat yang aman dan nyaman. Ya, kita bisa sambil dengerin musik, kita bisa sambil main game, bisa nonton televisi juga. Ya, pokoknya kita harus mencari caranya agar lebih konsentrasi guys. Kita harus moodnya itu lebih baik, jangan sampai moodnya itu buruk ya guys. Oke, lanjut aja yang ke berapa lagi nih? Nomor 7. Ya, yang nomor 7 adalah pahami, jangan hanya dibaca ya guys. Ya, kata-kata ini sering saya dengar dari orang tua saya guys. Setiap mau ujian atau ulangan itu gini nih guys contohnya. Dek, kamu belajar jangan asal baca aja, pahami. Mana oret-oretannya coba? Kalau belajar MTK itu harus pakai oret-oretan loh. Gak bisa asal ceplas-ceplos aja. Ya, gitu pokoknya ya guys. Jadi kita harus memahami. Ya, minimal kita buka atau buat kertas, terus kita telaah lagi. Ini bagaimana bisa hasilnya kayak gini? Terus dari mana bisa gitu? Sama aja sih. Ya guys, oke lanjut. Yang ke-8 adalah jangan malu untuk bertanya ya guys. Kalau kata-kata ini saya sering dengar dari guru saya guys. Dari TK, SD, SMP. Kalau SMA belum ya, baru. Ya guys, ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Yap. Pepatah itu sangat manjur loh guys. Bener, saya aja pernah lagi belajar itu di sekolah nih, nggak bertanya, sampai bingung sendiri. Aduh, ini gimana ya? Padahal teman-teman saya udah ngerjain. Akhirnya saya nyesel loh guys. Pulang-pulang nggak ngerti itu apa maksudnya. Jadi saran saya untuk kalian ini jangan pernah malu untuk bertanya ya guys. Kalau lagi ada di jalan, kalau ada lagi di luar, itu kalian harus bertanya. Tapi hal yang penting aja guys. Jangan kalian nanya ya yang gak penting tuh. Wow, jangan nanya nomor telepon juga ya. Ya guys, oke. Yang ke-9 adalah coba terus, jangan menyerah. Yo, never quit. Apalagi tuh lanjutannya. Ya, pasti siswa atau siswi itu diberi buku pelajaran ya guys. Dan kita pasti ada tuh ABC-an atau uraian. Nah, di situ kan kita akan disuruh ngisi ya. Tapi kita udah ngisi nih guys. Gimana dong caranya? Ya, yang pertama adalah misalkan ABC-an kita tutupin abjadnya. Nanti kita mikir lagi. Ini gimana ya hasilnya bisa gini? Apa yang bisa membuat saya memilih ini? Gitu guys. Jadi awal kita pahami dulu, terus kita coba, jangan sampai menyerah. Oke, lanjut. Sukai mata pelajaran yang kita suka. Pasti semua orang itu punya mata pelajaran yang mereka sukai ya guys. Mulai dari IPA, IPS, matematika, bahasa, terus apalagi seni budaya, Penjaskes. Ya, banyak lah guys. Pokoknya kita itu kalau sekolah tidak hanya satu pelajaran ya guys. Kurang lebih 11 atau 13 pelajaran. Ya, kalau kalian milih pelajaran yang kalian sukai itu guys, wow, nambah persentase kalian untuk lebih lebih gampang masuk ke otak itu lebih tinggi. Ibarat sih 30% lebih cepat masuk ke otak guys. Wow, tapi saya saranin kalau kalian yang pelajaran yang gak suka, jangan kalian anggap pelajaran itu gak enak.
jangan anggap pelajaran itu nggak penting, karena semua pelajaran itu penting ya guys, untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, karena kalau kita membenci suatu pelajaran, itu akan berefek dengan bumerang. Ya, kenapa? Karena setiap kita menjelek-jelekan atau gak niat dalam belajar mata pelajaran itu, nanti ketika kita ujian terus ada pelajaran itu, dan kita akan bobrok guys, nggak bisa ngerjain ya. Jadi kalian itu harus menganggap semua pelajaran itu sama ya, dan pilihlah pelajaran yang paling kalian sukai. Oke, lanjut. Yang 11 adalah manfaatkan properti yang ada ya guys. Ya, sekarang kan zaman tuh udah sangat canggih banget dah pokoknya. Ya, contohnya nih, HP. Sekarang banyak kok guys di internet situs yang memuat cara belajar. Malah sekarang banyak yang digratisin loh guys, karena pandemi ini. Ya, tuh lumayan kan. Sekarang banyak situs yang digratisin. Awalnya itu bayarnya 100.000 atau bisa lebih, tapi sekarang digratisin. Wow, buruan tuh guys, kalian bisa cari banyak banget di internet yang memuat situs pelajaran. Oke, mumpung situs lagi gratis, terus kuota banyak yang gratis guys. Wow, mantap tuh. Skuy lah gaskan guys. Oke, lanjut. Yang ke-12 adalah membuat peta atau rangkuman yang dapat kita pahami lebih singkat. Ya guys, gimana sih cara bikin rangkuman biar lebih gampang? Ya, jadi membuat rangkuman itu guys, kita dapat memilihnya paling penting lah, yang paling mendasar, yang paling dibutuhkan. Kalau kata-kata yang untuk membantu saja sekiranya nggak penting, ya udah guys, jangan diisi. Ya guys, membuat rangkuman itu bisa dari bukan titik ya, dari awal kalimat hingga titik ya guys, titik awal bukan titik akhir. Ya biasanya intisari itu ada di situ ya guys, tapi bisa aja kok di awal, di tengah, di akhir. Jadi kita itu harus baca dulu sungguh-sungguh baru kita buat rangkumannya guys. Oke, lanjut. Ke-13 adalah membuat kesimpulan ya guys. Ya, setelah kita membuat rangkuman, ya sama aja sih intinya sih guys. Tapi membuat kesimpulan adalah lebih disaringnya lagi itu rangkuman ya guys. Dari kita membuat rangkuman, terus kita baca lagi kesimpulan kita membuat rangkuman itu apa. Ya, oke. Jadi kalau membuat kesimpulan itu lebih apa ya, mengasah otak banget, bener. Jadi kita haruslah banyak minum tuh kalau buat kesimpulan, karena biar otak itu lebih bekerjanya lebih maksimal ya guys. Ya guys, yang ke-14 adalah coba latihan soal ya guys. Ya, setelah kita membaca dari sub A sampai sub akhir, terus kan pasti ada ABC atau esai. Ya, ini sama aja kayak di nomor 9 tadi ya guys. Coba terus, jangan menyerah. Jadi guys, cara agar kita bisa mengetahui bagaimana sih, seberapa jauhkah kita memahami suatu pelajaran itu? Ya, kita dapat mengisi latihan soal yang ada di akhir bab atau akhir buku ya guys. Biasanya sih ada di akhir bab ya. Ya guys, yang ke-15 adalah berdoa. Ya, tanpa seizin Tuhan, tanpa seizin siapa. Kok malah nyanyi woi. Guys, berdoa sangatlah penting. Jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus awali dengan berdoa ya guys, agar kita itu lebih lebih disetujui oleh
Tuhan, dan ya lebih bisa mempergampang kita untuk melakukan sesuatu loh guys. Bener, saya nyobain itu ternyata manjur. Wow, mantap tuh. Ya, oke lah guys, segitu aja 15 tips and trick bagaimana sih cara belajar yang efektif. Ya guys, tapi dengan diselingi belajar, kita harus melakukan kegiatan lain. Contohnya berolahraga ya guys. Fungsi olahraga bagi otak yaitu mengirimkan nutrisi dan oksigen ya guys. Terus mempercepat proses penginformasian. Ya, jadi kita itu lebih gampang dalam menyerap sebuah kata atau tulisan, bacaan, ya gitulah pokoknya ya. Terus meningkatkan rentan perhatian ya guys, dan mengurangi tingkat stres, depresi, dan rasa kegabutan yang hakiu-kiu. Ya. Ada lagi membuat pikiran kita lebih fresh, terus meningkatkan kemampuan pemecahan masalah ya guys. Jadi kita lebih gampang untuk memikirkan apa sih ini pemecahan masalahnya, anti klimaks atau apa sih yang itu, memecah masalah, saya lupa kan. Waduh, bahaya nih. Ya guys, gini aja video kali ini, dan kita akan bertemu di video selanjutnya ya guys. Dan yuk, saya Ramadan. Wow.